Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmatnya serta rahmatnya sehingga kita diberikan kesehatan serta kesempatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari seperti sekarang ini. Langsung saja, kali ini saya ingin menyempatkan diri saya untuk mempresentasikan tentang rencana penelitian saya yang berjudul Pembuatan facial wash dari ekstrak etanol daun sirih Cina, Peperomia pellucida sebagai anti jerawat. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih dengan NIM 60501200008. Saya dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Syamsiah SSI MSI PhD dan Ibu Titi Andriani SSI MSI, serta dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Ibu Dr. Maswati Baharudin SSI MSI. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pembimbing dan Ibu dosen pengampu yang telah memberikan saya pengetahuan untuk menyusun rencana penelitian saya pada kali ini. Baiklah, tak usah berlama-lama. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang rencana penelitian saya dan ini merupakan topik yang akan saya bahas ke depannya. Baik, langsung saja. Yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini karena kulit merupakan jaringan integumen yang memiliki peran melindungi tubuh dan jaringan di bawahnya dari zat-zat toksik yang berasal dari lingkungan luar dan mampu menghalangi masuknya sebagian besar mikroorganisme. Selain berfungsi dalam melindungi, kulit juga berperan mencegah terjadinya dehidrasi ketika cuaca kering karena memiliki membran permeabilitas air yang rendah. Namun, jika tidak dirawat dengan baik, maka fungsi dari kulit akan menurun dan menimbulkan berbagai macam kelainan serta penyakit khususnya pada kulit wajah. Kulit wajah sebagai fokus perhatian utama untuk dirawat dan dijaga kesehatannya karena termasuk bagian dari tubuh manusia yang rentan terpapar oleh kotoran, debu, polusi udara, bahkan sinar ultraviolet. Perawatan kulit wajah yang kurang dapat menimbulkan berbagai macam masalah seperti timbulnya jerawat pada kulit wajah. Nah, saat ini teman-teman, jerawat menjadi masalah kulit yang sering dialami oleh berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Penelitian yang dilakukan oleh Resti dan Hendra tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penderita jerawat di Indonesia sebanyak 80 hingga 85% yang dialami oleh remaja usia 15 hingga 18 tahun. 12% pada wanita dewasa usia lebih dari 25 tahun, serta 3%-nya lagi pada usia 35 hingga 44 tahun. Jerawat akan semakin bertambah apabila tidak segera diatasi. Nah, banyak upaya yang telah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi jerawat. Salah satunya dengan menjaga kebersihan wajah secara teratur menggunakan facial wash. Pastinya teman-teman di sini sering menggunakan facial wash untuk membersihkan wajah kalian kan? Facial wash sebagai substansi aktif pada kulit yang berfungsi menyeimbangkan tekanan antara minyak dan air pada wajah. Sabun pembersih wajah bekerja dengan mengangkat keringat, bakteri dan lemak yang berlebih pada wajah. Facial wash yang baik bekerja dengan mengangkat lemak berlebih dari kelenjar yang disebut kelenjar sebasea tanpa mengangkat minyak alami wajah yang berperan sebagai pelindung epidermis kulit. Facial wash berupa senyawa natrium dengan asam lemak. Ketika asam lemak mengalami saponifikasi oleh logam alkali, maka akan terbentuk garam yang disebut dengan sabun. Nah, bahan yang digunakan dalam membuat sabun pembersih wajah sebaiknya tidak mengiritasi kulit dan tidak bersifat alergen. Bahkan yang memiliki sifat demikian bisa ditemukan dalam ekstrak bahan alami seperti yang tertera pada slide. Nah, yang ada pada slide ini merupakan contoh bahan alami yang akan saya gunakan dalam penelitian saya. Pastinya teman-teman mengenal tumbuhan ini bukan? Ini merupakan daun sirih Cina. Nah, produk alami telah banyak dikembangkan dalam facial wash. Kenapa? Karena dengan produk alami
bahan kimiawi itu dapat digantikan oleh bahan aktif yang ada pada bahan alami tersebut. Nah, daun sirih Cina ini termasuk dalam famili Peperaceae. Tanaman herba ini dapat dijumpai pada daerah yang tidak begitu kering dan tidak begitu subur, seperti pada batu, tembok yang lembab, dan di pekarangan. Tanaman ini telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat untuk mengobati berbagai penyakit. Daun sirih Cina memiliki kandungan antioksidan yang menyebabkan tanaman ini dapat menyembuhkan penyakit. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai manfaat yang dimilikinya. Selanjutnya, untuk mengekstraksi bahan aktif yang ada pada tanaman tersebut, maka saya menggunakan metode ekstraksi. Nah, metode ekstraksi telah banyak digunakan dalam mengambil bahan aktif yang terdapat dalam suatu bahan, khususnya pada bahan alami. Dan seiring perkembangan teknologi, maka metode ekstraksi juga mengalami perkembangan. Dan secara modern itu dapat digunakan ekstraksi berupa bantuan gelombang microwave nih teman-teman. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada alat microwave assisted extraction. Nah, gelombang mikro yang ada pada MAE ini bertindak sebagai medan listrik frekuensi tinggi dan umumnya akan memanaskan bahan atau sampel. MAE sebagai proses ekstraksi yang terdiri dari transfer zat pelarut dari matriks padat ke pelarut yang memungkinkan ekstraksi berjalan dengan cepat. Nah, pada penelitian saya ini mengandung integrasi ayat, karena integrasi ayat ini berperan dalam menjelaskan tentang bagaimana peran tumbuhan itu di dalam Al-Quran dan dapat diintegrasikan dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini merupakan salah satu makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai manfaat yang dimilikinya. Seluruh bagian tumbuhan menjadi kebutuhan primer dan berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Salah satunya dalam pemanfaatannya untuk dijadikan sebagai facial wash. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Taha surat ke-20 ayat ke-53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhrajna bihi azwajan min nabati syatta, yang artinya yang telah menjadikan bagimu bagian bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Menurut tafsir Al-Misbah dari Syihab 2022 bahwa berbagai macam tumbuhan yang memiliki beragam jenis, bentuk, warna termasuk sesuatu yang menakjubkan dan menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhan dalam pandangan Al-Quran sebagai ciptaan yang memiliki nilai tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia agar memperhatikan keberagaman tanaman dan merenungkan ciptaannya. Berbagai macam cara dilakukan untuk mengambil manfaat dari bagian tumbuhan, salah satunya dengan cara tadi yaitu mengekstrak bahan aktif tanaman dengan metode ekstraksi. Baik teman-teman, kali ini kita akan menuju ke penelitian terdahulu. Nah, seperti yang dilihat pada slide, bahwa penelitian terdahulu yang telah mengkaji tentang metode ekstraksi, ada juga yang mengkaji tentang pemanfaatan bahan alami dalam facial wash, serta manfaat dari daun sirih Cina tersebut. Yang pertama ada penelitian dari Yasir dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul aktivitas gel facial wash ekstrak etanol daun nangka Artocarpus heterophyllus terhadap Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis
Pada penelitiannya ini menggunakan ekstrak etanol daun nangka sebagai bahan dasar dari gel facial wash. Nah, hasil yang didapatkan berupa facial wash pada konsentrasi 1%, 2%, dan 4% memiliki zona hambat yang ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekeliling sumuran. Dengan diameter zona hambat masing-masing yaitu 16,11 mm, 18,27 mm, dan 20,75 mm pada bakteri Propionibacterium acnes. Ekstrak etanol daun nangka memiliki kandungan senyawa berupa flavonoid, saponin, dan tanin yang dapat berperan sebagai antibakteri. Kemudian ada penelitian dari Hasana dan kawan-kawan tahun 2020 mengenai manfaat dari daun sirih Cina. Nah, judulnya yaitu Studi Komparasi Kualitas dan Daya Antibakteri E. coli hand soap berbahan ekstrak daun sirih Cina, Piper bethelin, daun sirih merah Piper crocatum, dan daun sirih Cina Peperomia pellucida. Maaf tadi ralat, daun sirih Cina yaitu Piper bethelin. Oke, hasil yang didapatkan yaitu pada daun sirih Cina mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan triterpenoid. Kandungan metabolit sekunder yang dimiliki dapat merusak membran sel bakteri E. coli. Kemudian ada penelitian dari Zhou dan kawan-kawan tahun 2012 mengenai microwave assisted extraction. Nah, judulnya yaitu Optimization of Microwave Assisted Extraction of Anthocyanin from Mulberry and Identification of Anthocyanin and Extract using HPLC LC-MS. Pada penelitian ini mendapatkan hasil yaitu kondisi optimum dengan metode MAE adalah 59,6%. Metanol dalam suasana asam dengan daya 425 watt. Rasio liquid dengan solid yaitu 25 V per W menggunakan waktu 132 detik dalam mengekstrak anthocyanin dalam mulberry. Kemudian kondisi ini menghasilkan 54,72 mg anthocyanin dari 1,0 gram serbuk mulberry. Oke, kemudian kita menuju ke rumusan masalah dan tujuan. Adapun rumusan masalah saya pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana karakteristik facial wash ekstrak etanol daun sirih Cina Peperomia pellucida. Kemudian yang kedua ada berapa konsentrasi optimum ekstrak etanol daun sirih Cina Peperomia pellucida yang digunakan untuk menghambat bakteri penyebab jerawat. Oke, tujuan selaras dengan rumusan masalah ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke isi. Tapi sebelumnya saya akan memaparkan tujuan atau manfaat dari penelitian saya nih. Nah, manfaat yang akan saya terima atau yang manfaat akan diterima oleh teman-teman atau masyarakat yang melihat atau membaca hasil dari penelitian saya ini, saya harapkan yaitu dapat memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat tentang produk facial wash ekstrak tanaman daun sirih Cina sebagai anti jerawat. Kemudian yang kedua itu semoga dapat menjadi alternatif produk yang digunakan oleh masyarakat untuk membersihkan dan mencegah pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Yang ketiga yaitu membantu upaya pemerintah dalam menghasilkan produk ramah lingkungan karena bahan dasar yang digunakan berasal dari alam. Kemudian isi dari penelitian saya nantinya yaitu ada daun sirih Cina atau Peperomia pellucida, kemudian ada kulit wajah, serta ada acne vulgaris atau jerawat. Nah, bisa selanjutnya ada Propionibacterium acnes, ada facial wash, serta ada poin ekstraksi. Kemudian kita kembali ke metode penelitian. Nah, metode penelitian. Metode penelitian itu ada pada bab 3 ya teman-teman. Kemudian penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2023 di Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Anorganik, Laboratorium Biokimia, Laboratorium Organik, dan Laboratorium Riset, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Kemudian alat dan bahan dapat teman-teman lihat pada slide. Kemudian bahan dapat teman-teman lihat, intinya saya di sini menggunakan sampel daun sirih Cina atau Peperomia pellucida dengan pelarut menggunakan etanol 96%.
Kemudian prosedur kerja pada penelitian saya, pertama saya mempreparasikan sampel tanaman daun sirih Cina dan ekstraksi ekstrak etanol daun sirih Cina. Kemudian setelah itu saya membuat facial wash ekstrak etanol daun sirih Cina. Kemudian setelah menjadi facial wash, saya menguji karakteristik facial wash saya. Kemudian menguji dengan menggunakan uji antibakteri. Nah, seperti yang kita lihat bahwa skema dari penelitian saya dapat dilihat di slide. Yang pertama itu daun sirih Cina ditimbang sebanyak 1 kg, kemudian disortir dan dibersihkan. Setelah itu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian dipotong kecil-kecil hingga 1 cm, dihaluskan dengan blender hingga membentuk serbuk, diayak menggunakan chevy shaker ukuran 40 mesh, kemudian ditimbang, diekstraksi menggunakan MAE, kemudian disaring. Kemudian ada dua hasil nih yang dihasilkan dari ekstraksi, ada ekstrak etanol daun sirih Cina, kemudian ada residu. Nah, pada ekstraksi etanol daun sirih Cina didapatkan ekstrak etanol daun sirih Cina yang kemudian akan dievaporasi untuk mendapatkan ekstrak kental. Nah, setelah didapatkan ekstrak kental, maka ekstrak kental tersebut akan diuapkan, ditimbang hingga didapatkan hasil berupa rendaman. Kemudian ada pembuatan facial wash. Nah, pada pembuatan facial wash ini bisa dilihat bahwa bahan aktif yang digunakan yaitu dilihat dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada bahan aktif berupa fase minyak, fase air, dan fase surfaktan. Kemudian masing-masing bahan tersebut ditimbang, kemudian diklasifikasikan seluruh bahan. Dapat dilihat ya teman-teman pada slide. Nanti kalau informasinya lebih lanjutnya bisa teman-teman tanyakan pada kolom komentar. Kemudian ketika selesai dapatkan larutan 1, larutan 2, kemudian larutan 3. Larutan 1 dan larutan 2 ini akan dicampur sehingga membentuk larutan fase minyak serta fase air. Kemudian ditambahkan lagi larutan 3 yang akan dicampurkan nanti fase surfaktan untuk membuat fase minyak dan air menyatu. Kemudian dipanaskan dengan suhu 80 sampai 85 derajat, menggunakan hot plate. Kemudian diaduk menggunakan stirrer. Setelah itu dimasukkan 0,2 gram nipagin dan aquade sedikit demi sedikit. Kemudian diaduk menggunakan stirrer hingga rata. Diangkat dan didiamkan pada suhu ruang. Ditambahkan ekstrak etanol daun sirih Cina dengan berbagai variasi konsentrasi 0, 10, 12,5, 25 hingga 30 gram per liter. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui alasan saya menggunakan variasi konsentrasi ini, silahkan komen di bawah. Kemudian ditambahkan pengaroma green tea untuk menambahkan aroma pada facial wash saya. Kemudian ditambahkan asam sitrat dan jadilah facial wash. Kemudian ada uji antibakteri. Nah, uji antibakteri ini bisa kita lihat pada slide. Ada pembuatan dan agar ini sama pembuatannya pada umumnya, yaitu pertama disterilisasi terlebih dahulu peralatan yang digunakan, kemudian disterilisasi lagi dalam autoclave pada suhu 160 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian ditimbang media Na sebanyak 2,8 gram. Kemudian ditambahkan aquade 100 ml, dipanaskan larutan di atas hot plate, diaduk dengan batang pengaduk hingga homogen. Disterilisasi media Na dengan autoclave selama 15 menit. Kemudian dituang media Na ke dalam cawan petri dan dibiarkan di suhu ruang hingga media Na memadat. Kemudian hasilnya yaitu berupa nutrien agar yang digunakan untuk mengisolasi bakteri. Kemudian pembuatan isolat bakteri yaitu sampel diambil sebanyak 1 oz bakteri murni, kemudian ditanamkan dalam Na yang langsung diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Dibuat suspensi bakteri dengan cara natrium klorida ditimbang sebanyak 0,85 gram,
Dilarutkan dengan aqueous hingga volumenya 100 ml. Disterilkan dengan autoclave selama 15 menit, suhu 121 derajat. Dimasukkan sebanyak 1 osek koloni bakteri ke dalam larutan NaCl, kemudian dihomogenkan dengan vortex dan dibandingkan kekeruhannya menggunakan standar yang disebut standar MC-Verlan 0,5. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, maka langsung bisa ditanyakan pada kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya. Terima kasih.